Nyanyikan satu lagu nomor 18, Jam Kehidupan, diputar sekali. Seperti di dalam Ibrani 9:27 bahwa manusia hidup hanya satu kali saja dan sesudah itu akan dihakimi. Akan nyanyikan Jam Kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan akan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, nomor 18 Bapak Ibu. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki, katakan sekarang waktunya. Milikilah ya kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa jam kehidupan kita ini hanya diputar sekali saja, saudara. Ibrani 9:27. Oleh sebab itu kita harus membuat jam kehidupan kita itu siap, selalu sedia. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Seperti lagu ini, mungkin hari ini, mungkin esok, kita tidak tahu, saudara. Kita harus siap seperti kita hari ini dipanggil Tuhan. Kita siap, selalu sedia. Kalau waktunya habis, nak kamu pulang, nggak masalah, saudara. Kalau sudah siap, karena kita akan pindah dari negeri yang fana ini ke surga yang mulia. Luar biasa, saudara ya. Jadi pulang ke tempat yang indah, senang, kekal selamanya. Ya, kita akan nyanyikan sekali lagi. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang
pada waktu pulang. Sabaslah, hei hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Luar biasa, saudara. Di surga luar biasa. Pelapornya tidak pernah ada yang bocor. Jadi tidak usah direnovasi di surga itu. Luar biasa, saudara. Tidak perlu makan dan tidak lapar. Itu tidak ada di dunia, saudara ya. Irit beras. Tapi itulah masa depan kita yang cerah yang akan kita tuju. Luar biasa, saudara ya. Walaupun masa-masa ini adalah sulit, tapi anak-anak Tuhan tetap diberkati Tuhan. Amin. Sebab kita melekat erat, setia mengiring Tuhan. Berkatnya datang. Elia disuruh itu tinggal ngekos di Sungai Kirit, saudara ya. Setiap hari masa krisis dikirim oleh burung gagak pagi dan sore, gagak kirimannya datang, saudara. Ini burung gagak tidak pernah lupa, saudara. Luar biasa. Apalagi kita kalau di surga, wow, saudara, semua penuh sukacita dan indah. Kita akan nyanyikan lagu berikutnya, nomor 3, saudara. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, itu adalah kesempatan yang dari Tuhan. Kita tidak tahu dipanggil, nah kamu pulang, tidak tahu, saudara ya. Oleh sebab itu kita kerjakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama kami masih hidup, Tuhan. Selama aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita katakan, oh Tuhan, kita panggil semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat, bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, aku dipanggil pulang. Hidup ini sudah jadi berkat. Ibu Dewi, Bu Arianto akan maju ke depan untuk berdoa buat teman-teman berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kau ada bersama-sama kami. Kau sudah memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan, Kau ada, Kau hidup, Kau beserta dengan kami. Kalau pagi ini Tuhan, kami akan melepas Omadin Tuhan di pemakaman Tuhan. Kami tahu Tuhan, roh Omadin sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga.
Oma sudah bersuka cita, biar kami semua yang ada di sini Tuhan, kami semua mau setia mengiring Engkau, sehingga waktu Tuhan datang menjemput kami bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami, dengan kekasih kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati acara pelepasan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Tuhan berbicara untuk setiap kami. Kami mendapat kekuatan, kami mendapat penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menghibur kami. Karena kami tahu Tuhan, kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan Bapak Pendeta Haryanto akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Berbunyi demikian: untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ketika kita ada di rumah duka seperti sekarang ini, kita tahu bahwa ada waktu untuk mati. Pertanyaannya, untuk siapa kematian ini? Ternyata belum ada manusia yang kekal kecuali Henokh dan Elia. Rata-rata semua akan mengalami kematian secara umum. Semua akan menuju kematian. Pertanyaannya, ketika kita masih hidup ini, hendak menuju ke kematian itu, sudahkah disiapkan baik-baik? Sebab bagaimanapun keadaan kita, menujunya ke sana. Sebab itu ketika kita di tempat ini, kita diingatkan. Dalam dunia ini ada lagu yang mengatakan hidup ini suatu perjalanan. Di penghujungnya ada kekekalan, yang bagi manusia surga atau kecewa. Jadi ada kekekalan yang akan kita tuju, masuk ke tempat yang senang selama-lamanya atau masuk ke tempat sengsara selama-lamanya. Tergantung dari perjalanan hidup kita ini sampai kekekalan. Disinilah kita selalu diingatkan supaya kita ini bijaksana. Sekali lagi, ketika kita ada di sini ini, kita berhenti sejenak dari segala rutinitas dan segala kesibukan dari perkara-perkara duniawi. Kita berhenti sejenak untuk memikirkan, hidupku ini buat apa? Kalau akhirnya nanti menuju arahnya mati, dilanjut kekal. Diingatkan saat-saat seperti sekarang ini, ayo, selama masih hidup ini perjalanan, ada suka duka silih berganti dalam kehidupan kita. Ayo mulai siapkan diri kita ini baik-baik. Kalau kita bisa menyiapkan diri kita baik-baik, ketika kita masuk lembah bayang-bayang maut, atau dikatakan masuk hendak mati, ini sudah dikatakan dalam Mazmur 23. Kita sudah siap. Kan? Ada orang yang nggak siap ketika menuju kematian, teriak-teriak, lepaskan tanganku, lepaskan tanganku. Kenapa? Nggak siap. Dia merasa dirinya ini ada yang memborgol, ada yang teriak gelap, gelap, gelap. Padahal di rumah sakit ada terang. Ada yang teriak panas, panas. Kenapa? Belum siap. Pada arahnya sudah jelas akan menuju kematian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati.
Saat-saat inilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Oleh anugerah Tuhan, tanggal 24 Januari 91, saya menyampaikan firman Tuhan tentang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan setelah saya menyampaikan itu, tanggal 8 Februari 21, saya kena COVID. Lalu masuk di Adiusada, dan tanggal 18 Februari, 10 hari kemudian, dokter mengatakan pada istri saya, sebab saya pakai alat saturasi sendiri, ya kan, saturasinya turun, ini kok turun saturasi saya, tolong bilangkan ke dokter. Kemudian istri saya bilang ke dokter, dan dokter langsung mengatakan pada istri saya, harus segera masuk ruang ICU dan pasang ventilator. Adiusada penuh full, nggak ada lagi ventilator, ruang buat ICU pun tidak ada, harus cari tempat lain. Saat itu juga istri saya oleh anugerah Tuhan kenal juga satu dokter yang dia praktek di Dr. Sutomo, dan ternyata tinggal satu ventilator, ruang ICU-nya penuh. Ini seharusnya buat orang di luar kota, tapi nggak datang, dan akhirnya diberikan pada saya. Dan saat itu ternyata kondisinya sangat-sangat parah, dan dokternya pun sudah boleh dikatakan angkat tangan. Sebab semua sudah pneumonia, putih semua, jantungnya pun sudah tidak karu-karuan, tekanan tinggal 80-40, kadang begitu lambat, kadang begitu cepat sampai begitu tinggi, tidak teratur. Ginjalnya pun juga sudah rusak, kreatin tiba-tiba naik sampai 7 lebih. Udah tidak karu-karuan tubuh ini, dokter pun sudah mengatakan secara ilmu medis angkat tangan, tidak mampu. Saya pun ketika dipindah dari Adiusada ke Dr. Sutomo ditidurkan, diintubasi supaya nggak banyak gerak. Sebab sudah nggak bisa apa-apa, dokter sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ilmunya semua sama, semua sudah dikerjakan, sudah nggak ada harapan. Istri saya mendengar kabar seperti demikian, langsung dia mengontak ibu gembala, kemudian dia langsung mengontak teman-teman yang setia pada dia, yang dekat dengan dia, tolong doakan. Dan oleh anugerah Tuhan, ternyata banyak yang berdoa, termasuk teman saya yang di Semarang pun doa rantai dari GBT Alpha Omega, Bapak Timotius Subekti, di mana saya pernah sekolah sana, doa rantai setiap hari, berdoa terus. Teman-teman alumni saya berdoa tiap hari, terus menerus. Kemudian ventilator maksimum 2 minggu. Istri saya sudah suruh tanda tangan harus tracheostomy, dilubangin. Sudah ditanda tangan, sudah siap berkali-kali sampai 4 kali tidak di tracheostomy, tapi nggak jadi. Sebab ada pasien yang lebih gawat. Keadaan sudah masuk lembah bayang-bayang maut. Saya pun sudah merasakan sudah dipotong, tinggal putus begitu saja. Tapi yang saya hadapi saat-saat seperti demikian, dalam pikiran saya, sebab ketika saya mengatakan mempersiapkan diri dalam perjalanan ini, saat ini, kita harus bisa mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat-saat seperti sekarang ini berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita masuk lembah bayang-bayang maut seperti Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi dalam pikiran saya ingat langsung Mazmur 23. Saya berjalan ini bersama dengan Tuhan. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan masuk lembah bayang-bayang maut, hati saya tetap sejahtera, hati saya tetap tenang, hati saya tetap bahagia, sebab saya berjalan dengan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, punya gada, punya tongkat, yang siap membela saya. Ada ketenangan, saya jalani bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya masuk lembah bayang-bayang maut, yang terjadi apa? Tidak menakutkan.
Sekali lagi, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, masuk saat-saat terakhir, ada ketenangan, ada kedamaian. Sebab itu di saat seperti ini kita diingatkan, ayo mulailah sekarang berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan hidup, ketika ada badai, ada gelombang, ada angin ribut yang begitu luar biasa, ketika ada Tuhan kita mengatakan diam, tenanglah. Dan gejolak itu pun diam, tenanglah. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kuasa. Ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati. Sehingga apa? Ketika orang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus dan mati untuk. Karena apa? Ketika orang itu sudah siap dan dia mengalami kematian, dia begitu bersuka cita. Paulus pun mengatakan ayat yang ke-23, aku didesak dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Jadi ketika orang itu bersama dengan Kristus, bersambung dalam kekekalan yang sudah dialami oleh umat ini, keadaan umat ini jauh lebih baik daripada kita. Kita masih pakai tubuh ini, pakai tubuh yang penuh kemuliaan, tubuh yang penuh kekurangan, ya kan? Umat ini tubuhnya masih ada dalam peti, tapi rohnya saat itu juga hari Jumat tanggal 19 kurang lebih jam 00.51, rohnya sudah pergi meninggalkan tubuh. Jadi ketika rohnya pergi kemana? Ibrani 9:27, orang mati dihakimi. Langsung saat itu juga menghadap Allah, menghadap Bapa. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, manusia berasal dari debu tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Jadi hari Jumat tanggal 19 itu roh umat ini langsung kembali kepada Allah. Dan oleh Allah, umat ini sampai saat terakhir tetap percaya pada Tuhan. Ketika saya mengunjungi pun, ayo umat doa. Ketika kita doa, ikut sama-sama. Ya kan, tetap imannya, percayanya tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh Allah dikumpulkan bersama dengan Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dan ketika bersama dengan Tuhan, umat itu betul-betul mengalami kelepasan, kebebasan. Tidak lagi makan harus disonder, tidak, ya kan? Tidak lagi kalau misalnya dari tangan diikat, tidak. Betul-betul mengalami kebebasan, ketenangan, kesukaan gak bisa diceritakan seperti firman Tuhan. Kalau disuruh pilih, lebih enak bersama dengan Tuhan daripada dalam tubuh ini. Umat itu bersuka cita, gembira luar biasa. Mengapa? Sebab hari Jumat yang lalu, ketika dia meninggalkan tubuh ini, yang terjadi apa? Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah. Luar biasa. Ketika hari Jumat roh umat meninggalkan tubuh, betul-betul gembira luar biasa. Ternyata apa? Surga sungguh-sungguh ada. Surga sungguh-sungguh nyata. Dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa diceritakan, sudah dialami buat orang yang meninggal di dalam Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan baginya, nggak bisa diceritakan. Ketika orang itu di dalam Tuhan, seperti dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dalam dunia kita terus bergumul, ada perjuangan, ada masalah. Setiap manusia ada problemnya sendiri-sendiri. Tapi ketika meninggalkan tubuh ini, istirahat dengan tenang, dengan damai, dan dialami oleh umat ini. Bersuka cita, rohnya saat ini bergembira. Sebab itu ketika orang meninggal di dalam Tuhan, istilahnya
Dia itu masuk di dalam kemuliaan, masuk di dalam surga yang begitu indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, timbul dalam hati, disediakan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, di surga nggak ada dosa, termasuk akibat dosa nggak ada lagi. Air mata dihapuskan, duka kita dilenyapkan, tidak ada lagi perkabungan air mata, dan kematian pun tidak ada lagi. Senang selama-lamanya. Apalagi Om Adin orang yang setia. Masuklah kesukaan Tuhanmu, bersuka kita terus-menerus untuk kekal. Kurang apa? Ya. Jadi orang yang di dalam Tuhan, sekali lagi, orang yang di dalam Tuhan sampai saat terakhir itu betul-betul berbahagia, betul-betul sukacita. Saya belum sampai masuk dalam kerajaan surga, tapi saya bisa merasakan surga. Surga kecil dalam hati saya ketika saya menikmati tiap-tiap hari itu berjalan bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran saya. Ada ketenangan meskipun ada problem, meskipun ada sakit penyakit, meskipun ada masalah. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian. Gak habis dipikir, itu yang Tuhan berikan. Sebab itu ayo, sekarang ini kita disadarkan, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga baik kita hidup maupun kita mati, gak ada masalah. Kita hidup, kita terus bekerja menghasilkan buah. Kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi, sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bekerja baik-baik semua buat Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati untuk masuk ke tempat yang mulia, masuk ke tempat yang indah. Allah sangat baik, Allah mengasihi kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dengan indah, mungkin ada yang jatuh ketika berjalan Tuhan, cepat bangkit kembali, cepat datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Allah mau. Allah bukan orang yang kejam. Allah mau. Allah mau menerima kita. Kalau ada salah, minta ampunlah kepada Tuhan. Kembali jalanlah kepada Tuhan, sehingga kita ketika kita saat-saat terakhir itu betul-betul sudah siap. Seperti beberapa waktu yang lalu, pendeta di Sydney sakit luar biasa, dokter pun sudah angkat tangan. Di saat-saat menunggu kematian ini, istrinya pun memegang, bertanya kepada suaminya, "Pak, apa sudah yakin betul masuk surga?" Dia pun pegang dengan erat, sebab sudah tidak sadar. Dia pun bisa memegang dengan erat. Dia yakin, dia pasti masuk surga. Demikian juga sekarang. Kita masuk surga atau tidak, kita harus punya keyakinan. Kalau hidup kita sudah beres di hadapan Tuhan, kalau hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada keyakinan kita pasti masuk surga. Ini apa? Gak terlalu ribut dengan perkara-perkara dunia. Orang ribut dengan perkara-perkara mana? Karena apa? Pikirannya cuma perkara dunia, padahal nanti ditinggal. Mati nggak bawa deposito, mati nggak bawa emas, mati nggak bawa rumah, semua ditinggal. Buat apa kalau kita ini terus cuma perkara-perkara dunia ribut, hanya pikiran kita fokusnya cuma perkara-perkara yang mana? Buat apa? Tinggal semua. Kerja betul, hidup betul, kita perlu uang betul, tapi sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Ya, kita berjalan sama Tuhan, Tuhan itu pasti siapkan, Tuhan sediakan. Kebutuhan kita itu sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak usah khawatir. Kerja dengan rajin, dengan jujur, dengan baik-baik, tapi tetap yang utamakan perkara-perkara yang kekal. Sebab mau atau tidak, kita akan masuk pada satu saat yang namanya itu kematian. Siapkan diri kita baik-baik. Ini mengingatkan kita di saat seperti ini. Biasanya kita ini mulai disadarkan, mulai kita ditelikan untuk apa kita hidup. Jadi kalau kita sadar untuk apa kita hidup dan kita mengerti, iya, aku mau hidupku ini untuk Tuhan. Dan ketika kita hidup untuk Tuhan, apa yang kita lakukan semua buat Tuhan, dicatat, ikut menyertai kita.
sampai dalam kekalahan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Doa-doa syafaat yang dimaksud dinaikkan oleh Om Adi buat semua anak menantu cucu, ya kan? Di doa ibuku namaku disebut, itu dicatat. Tiap kali saya datang, saya ingatkan Anda, Oma, tetap doakan anak menantu cucu, tetap doakan saya Hari, ya kan? Tetap doakan hamba-hamba Tuhan, tetap doakan pekerjaan Tuhan. Itu dicatat meskipun di atas tempat tidur, dicatat. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan nggak pernah sia-sia. Ayo, kita buduklah untuk Tuhan. Dan ketika saat itu tiba, kita pun tenang. Masuk lembah baik maupun tidak akan mengalami ketakutan. Karena apa? Sudah siap. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan. Biar ini tetap ada, jangan sampai dicoret, jangan sampai dihapus. Sekali mengiring Yesus, tetap mengiring Yesus sampai ke akhir. Kita tundukkan kepala, kita pujikan namaku di sanalah dalam buku kehidupan yang kekal nomor 17. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya undang kita bangkit berdiri. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Terima kasih Tuhan. Nama kami, nama Om Adin sudah tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Om Adin tetap setia kepada Engkau sampai ke akhir. Kami bersyukur Tuhan buat iman yang sudah Engkau berikan, buat keselamatan yang sudah Engkau berikan, buat anugerah yang sudah Engkau berikan kepada Om Adin. Sehingga Om Adin boleh mengakhiri pertandingan ini dengan baik sampai ke akhir. Terima kasih buat kekuatan, buat semua yang sudah Engkau kerjakan buat Om Adin. Om Adin sekarang bersuka cita bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Dan Om Adin berkumpul bersama dengan Engkau Tuhan, yang menjadi pendoa syafaat bagi kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, kami bisa, kami kuat, kami mampu, kami bertahan karena ada doa-doa dari orang-orang yang mengasihi kami. Juga doa Engkau Tuhan yang berdoa buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani kehidupan ini untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai kami. Engkau ada di sebelah kanan kami, memegang, menuntun, membimbing, melindungi, menyertai, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang berlimpah atas kami. Sebentar peti ini akan diberangkatkan menuju ke Kediri, Gunung Klotok. Engkau menyertai perjalanan ini sampai di sana dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan Engkau memimpin juga upacara di sana
dan kembali ke tempatnya masing-masing dengan penyertaan-Mu juga. Hingga semuanya rombongan yang akan berangkat selamat sampai tujuan dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat sampai tujuan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal terus menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami serahkan acara selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan, beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pihak Aryo. Selamat pagi. Selamat pagi dan berkat Tuhan menyertai kita. Saya pada pagi hari ini sebagai wakil keluarga ingin mengucap syukur pada Tuhan. Semua sudah berjalan dengan baik sampai saat ini, dan Tuhan juga memberikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami sekeluarga mohon doa dan tetap berdoa supaya sampai pada pemakaman nanti semuanya berjalan dalam hikmat Tuhan. Yang kedua, kami ingin mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, terutama dari pihak gereja yang sudah melayani kami, Bapak, mereka, teman-teman, hamba Tuhan yang terus melayani dalam ibadah kedukaan dan hiburan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan tuntunan dalam pelayanan Bapak dan Ibu, juga kepada gereja Bukit Zaitun yang melayani. Sampaikan salam dan hormat kami kepada Bapak Gembala dan teman-teman yang juga di dalam pelayanan di Bukit Zaitun. Juga kepada sanak famili, saudara sekalian, kenalan yang sudah membantu menolong dan mendorong menguatkan menopang kami semua sehingga kami bisa tegar dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua bantuan moral, material, apapun yang sudah kami terima, dan juga kepada umat selama dia sakit dan yang sudah membesuk, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada mami saya, mami kami, dan semuanya itu telah menguatkan dia bisa bertahan dalam segala apa yang dialami. Juga kepada Mbak yang dia sama Rina yang sudah menolong, merawat, kami juga mengucapkan terima kasih. Semua sanak famili yang sudah menjenguk, memberikan support agar kami sehingga mami ini walaupun sakit, tetapi kalau bertemu dengan kami masih punya antusias, semangat, terutama masih memiliki cinta kasih kepada Tuhan, dan juga kepada kami anak-anak dan cucunya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk semua saudara-saudara yang hadir di sini, doa dan support yang kami berikan. Terima kasih untuk
kasih. Sekali lagi, juga bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara yang persiapan pengangkatan yang itu. Siap untuk berangkat. Ya, baik, tahan dulu. Kita tadi. Ya, baik, siap, maju. Ya, Pak Ustadz, maju di depan mobil jenazah untuk membawa putih dan membawa tadi. Langsung di depannya ambulan. Dia langsung depan ambulan foto lagi. Ambulan. Hati-hati. 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 Oh. Hati-hati. Hati. Nggak ikut.
Hati-hati.